Selamat sore. Welcome to Hillsong Church. Seberapa banyak saudara datang ke tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan? Boleh saya lihat tangannya? Are you guys ready? Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau hadir di tempat ini, Engkau beracara Tuhan Yesus. We surrender to you. Amen. Come on church, if you know this song, let's sing it together. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Come on, church. Listen, to see you high, lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Come on, let's clap our hands. Come on, sing it together. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on, to see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Come on, church, listen. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sing it, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you high and lifted up. Come on, let's sing it. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. One more time we sing. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you, Jesus. Kami ingin mencari wajah-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin mencari wajah-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin mencari wajah-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin mencari wajah-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin mencari wajah-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin mencari wajah-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin mencari wajah-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin mencari wajah-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin mencari wajah-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin mencari wajah-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin mencari wajah-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin mencari wajah-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin mencari wajah-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin mencari wajah-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin mencari wajah-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin mencari w
tanggalkan segala beban di kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus, saat kami berserah kepadamu, Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan Engkau bekerja saat ini di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau penuhi setiap hati yang keras Tuhan Yesus. Engkau lembutkan setiap hati yang keras Tuhan Yesus. Biarlah sore hari ini Tuhan Yesus, kami bisa merasakan Engkau di tempat ini. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap nafasku semua anugerah-Mu, bukan kuat gagahku, namun karena Roh-Mu. Sebab Tuhan, Dialah tempat perlindungan. Saat ku berseru, Dia menjawab. Saat ku lemah, kuasa-Nya sempurna. Kuasa-Nya sempurna.
Tuhan, kesetiaannya perisai. Saat ku berserah Dia bekerja, pengharapanku ada di dalam-Nya. Desperate for you, I surrender.
is worthy of all praise. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Lord, have your way in us. Amen. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang sedang kita tunggu atau yang sedang kita imani, biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Amin. Saudara, selamat datang di ibadah jam 4 sore di Hillsong Church. It's good to see you. Dan sore hari ini saudara, kita akan berdoa untuk beberapa prayer request. And it's always a special moment di mana kita bisa berdoa untuk keluarga kita di tempat ini. Kalau saudara belum menulis prayer request and you know that you have a request in your heart, bawa itu kepada Tuhan dan kita akan sama-sama beriman untuk saudara. Amin. Ada beberapa prayer request di sini saudara, yang ada yang berdoa untuk pekerjaan, ada yang berdoa untuk visa, ada yang berdoa untuk masa depan, future spouse. But there is this one specific prayer request. Dia berkata seperti ini, ibu saya sakit kanker paru-paru stadium 4. Apapun keputusan Tuhan, saya sudah berserah, yang penting ibu saya tidak menderita. Look, I'm sorry, this is your reality. Tapi mujizat adalah sesuatu yang Tuhan kita sangat hebat dalam melakukan. Right? Saya percaya saudara, segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Tapi saya percaya anak-anaknya, saudara dan saya, kita punya hak meminta kepada Tuhan. Memang semua terserah Tuhan, tapi kita punya hak meminta kepada Tuhan. Dan mujizat itu adalah bagiannya Tuhan, bukan bagiannya kita. So pada sore hari ini, do you have faith? Do you have faith with me church today? Dari depan sampai belakang, mari sama-sama kita angkat tangan kita. Mari kita pakai hak ini untuk meminta kepada Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan apapun kondisinya. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk setiap prayer request yang masuk Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk yang memohon untuk pekerjaan, yang meminta untuk kesehatan Tuhan, yang meminta untuk keluarganya diselamatkan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau adalah Allah yang selalu menjawab umat-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang ibunya sedang menderita sakit kanker paru-paru stadium 4. Tuhan, kami percaya segala sesuatu ada di dalam kontrol-Mu, segala sesuatu ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Tapi saat ini kami mau meminta di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah semesta, Allah pencipta langit bumi laut beserta isinya. Kami meminta Tuhan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Kami meminta Tuhan damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami meminta Tuhan hati yang tidak tergoncangkan di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami sudah menerima mujizat itu. Kami percaya kami sudah menerima mujizat itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari dari depan sampai belakang, mari kita angkat tangan kita. And let's sing this song together. Lord, have your way, come on. Saudara percaya itu? Saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang penuh mujizat? Sekali lagi saudara percaya Allah kita Tuhan yang penuh mujizat? Mari kita beri kemuliaan yang dahsyat buat nama Tuhan. Sekali lagi selamat datang di Hillsong Church. Bisa lihat kiri kanan dan say welcome to church. Kok sebentar banget kayaknya ngobrolnya ya?
Do we still have the questions on the screens? Tim media masih ada? Masih ada? Oke, kita akan ngobrol lebih panjang saudara. Kalau saudara bingung mau ngomong apa, ada mungkin saudara bisa melihat di depan yang bisa diobrolin. Go ahead and chat. Friendly sekali ya gereja Hillsong ini ya. Luar biasa. Baik saudara, boleh saya persilakan duduk kembali. Nanti ngobrolnya kita lanjutkan di foyer saudara. It's fun. Well, are you excited for today? Saya personally sangat excited saudara, karena one of my good friends, Giovanni Natalia, akan bring in the word. Saya dengar persiapannya, wah saya udah terbakar-bakar saudara dari tadi. Saya percaya dia akan, apa yang dia sampaikan akan memberkati kita semua, amen. And if you don't speak bahasa Indonesia, we provide a translation system for you. You can download it via app on your phone. And if you don't bring your own headphones, please raise your hands and our host team would be delighted to help you. Amazing. Saudara, tadi kan kita sudah mendoakan prayer request, dan saat ini saudara ada beberapa praise report yang ada di tangan saya. Siapa yang di sini suka good news? Suka? Wow, amazing. Suka banget. Saya juga suka good news saudara. Ada yang bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan keluarga. Yes, siapa yang bersyukur masih sehat sampai hari ini? Puji Tuhan, saya juga bersyukur. Ada yang bersyukur buat pekerjaan yang baru. Wow, amazing. Pekerjaan yang baru. Amazing. Mungkin yang punya kerjaan baru bisa doain mereka yang belum dapat kerjaan mungkin. It's awesome. Ada yang punya rumah baru saudara. Wow, Tuhan Yesus baik ya. Amazing, banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. And it's always good to celebrate, right? It's always good to celebrate. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan penyembahan kita melalui pemberian kita. And I'm gonna invite also one of my good friends, Sabrina Gracia, to the platform to share around our giving. Terima kasih Kak Dewi. Wow, gede banget suara saya. Iya, besar sekali. Selamat sore Hillsong Bali. Selamat sore. Kita akan melanjutkan penyembahan kita di dalam persembahan. Di bawah kursi saudara ada amplop di mana saudara bisa memberi, atau ada beberapa langkah di screen yang saudara bisa lihat di mana saudara bisa memberi ke dalam rumah Tuhan. Sambil saudara mempersiapkan persembahan saudara, izinkan saya mengencourage saudara mengapa kita di encourage setiap minggunya untuk bisa memberi ke dalam rumah Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anak yang tunggal walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak-lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, di sini dibilang bahwa dalam memberi dibutuhkan iman, apalagi ketika kita lagi dicobai. Kenapa kita membutuhkan iman dalam memberi? Kalau semuanya jelas, kalau semuanya clear, seringkali kita berpikir keimanan kita, kebulatan dari iman kita ditunjukkan ketika semuanya clear dan jelas. Tapi enggak, justru ketika kita dicobai, ketika kita harus di-encourage untuk memberi, disitulah kita membutuhkan iman. Dan I really love apa yang Abraham lakukan ketika dia dicobai, ketika dia harus melakukan sesuatu, disitulah dia memakai imannya, disitulah otot-otot imannya kembali dikuatkan saudara. Dia bilang, ayatnya dibilang bahwa dan dari sanalah
ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dia mau serahkan anaknya, tapi dia percaya kalau Tuhan sanggup berikan selama 100 tahun seharusnya dia gak bisa punya anak, Tuhan pasti sanggup untuk kembalikan. Dan saya gak tahu mungkin apa yang menjadi kendala saudara dalam memberi pada sore hari ini. Finansialkah atau apapun yang menjadi kendala saudara, tapi saya percaya bahwa dia adalah Tuhan yang memberi. Dan dia adalah Tuhan yang kalaupun dia harus ambil, kalaupun dia encourage kita untuk memberi ke dalam rumahnya, dia sanggup untuk kembalikan untuk kehidupan saudara. Maka itu jangan ragu-ragu untuk memberi ke dalam rumah Tuhan, karena dia Tuhan yang berjanji dan dia akan menepati janjinya. Amin. Oke, sambil kita mempersiapkan persembahan, izinkan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami bisa memberi lagi ke dalam rumah-Mu. Tuhan, ini merupakan sebuah kehormatan untuk kami bisa melakukan bagian kami Tuhan sebagai alat-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau kembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Biar semua yang kami berikan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan di dalam nama-Mu kami sudah siap untuk memberi. Yang siap memberi katakan amin. Terima kasih saudara untuk kemurahan hati saudara. And sambil saudara memberi, check out the screen for the news update. I've been running night school courses for the last 10 years and I decided it was time to invest in me personally. So I enrolled in the FaithWorks course, and the first principle I learned was trust in what's written in its promises about me, believe in them, and then start acting on them. The next principle I've learned is about divine healing. So I've been praying with our night school team for people for divine healing in all sorts of aspects. So I just want to encourage you that if you want to grow in your own health, night school is a great place. There's a great variety of courses to do, including FaithWorks. I believe what God has in store for us is a week where He wants to plant seeds in the hearts of men and women here. Seeds of a new anointing, seeds of a new move of His Holy Spirit, seeds of His church bursting out in all kinds of ways. God is a God who continues to plant seeds. We're in a very important transition as a church, where He's taking us into a different time in history. And what He requires of us is something new and different. Lord, you've been faithful to me all along. I know there's wind, I know there's waves, but Lord, I just got to keep my eyes on you, and I want to worship you for who you are. At this point, over 4 million refugees has crossed the borders. It's the biggest wave of refugees we've seen in Europe since the Second World War. We recorded this in the wardrobe in between the sirens. There is a sound. It is the sound of hope. Can you hear it? Welcome to Hillsong Conference! Hillsong Conference online. Phil, dude, so excited! This is so good! Oh my goodness! Everybody's jumping. Holy Spirit, would you come in and speak to every single young person in here? Would the peace of God guard our hearts and our minds in Christ Jesus? There is a shift today for the house. This is gonna be the house of joy. Dios te está preparando para el más grande avivamiento. God is preparing you for the greatest revival Australia and the world has ever seen. The Holy Ghost is removing anxiety. There is freedom flowing in the house tonight, in Jesus' name. Alrighty, amazing. So exciting. Saudara, kalau saudara belum sempat ikut Hillsong Conference secara online, it's still available sampai tanggal 31 Agustus and it's a life-changing experience. Jadi saya encourage saudara untuk daftar. But saya punya beberapa announcement for our local church.
selama 1 minggu kehidupan gereja kita, ada 2 hal, nggak selama 1 minggu sih, ada 2 hal yang terjadi di bulan September, saudara, oke? Everybody say September. September ada 2 event besar yang akan kami host as a church. Yang pertama adalah Kids Fest. Yes, Kids Fest. Yang orang tua aja kayaknya yang excited hari ini untuk Kids Fest. Ya, waktunya papa dan mama ngedate, oke? Kids Fest adalah satu hari di mana kita mengundang setiap anak untuk have fun together. Basically untuk have a festival untuk mereka sendiri, main-main mereka. There is gonna be a giant jumping castle di dalam ruangan ini, saudara. Akan ada banyak hal yang terjadi di foyer. But more than that, kami percaya bahwa anak-anak yang datang kepada Tuhan dan mereka akan encounter Jesus, right? Saya percaya bahwa ketika anak-anak saudara-saudara daftarkan, mereka akan have a lot of fun, but they're gonna have a lot of Jesus too. Ya, jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah punya anak. Dari usia berapa startnya? Dari 5 tahun sampai? Dari umur 5 sampai 12 tahun. Kalau anak saudara ada di range umur tersebut, ya umur 4 tahun kepleset dikit gak apa-apa ya. Umur 12 tahun lewat dikit gak apa-apa. And we would love to invite your kids to an encounter with Jesus. Is that okay? Yang kedua adalah Encounter Fest. Yes? Encounter Fest. Siapa di sini yang pernah ikut Summer Fest? Wow, masih banyak yang belum pernah. So this is your moment, church, okay? Ini adalah waktunya saudara untuk mengecap dan melihat, okay? Betapa baiknya Tuhan kita. But Encounter Fest ada di tanggal 15 sampai 17 September. Tadi Kids Fest tanggal 10, tanggal 15 sampai tanggal 17 ada Encounter Fest untuk semua umur, okay? So ini untuk semua age group, mulai dari youth, mulai dari umur 13 tahun sampai kepada lanjut usia, okay? It's gonna be amazing, akan ada begitu banyak master classes, akan ada pembicara-pembicara yang hebat yang akan mengisi dan mengequip kita semua. Dan 2 event ini saudara secara terpisah, registrasinya 100.000 saja dan saudara bisa daftar di depan. And our team would love to explain it to you. Kalau saudara bingung Encounter Fest itu apa, Kids Fest itu apa, please come and meet us, ketemu dengan kita, dengan tim yang ada di tempat ini setelah ibadah, and we would love to host you and explain to you, okay? Yang ketiga, we have Team Night, okay? Team Night. Kalau saudara bingung kok ini banyak night-nightnya ya, oke? Team Night itu adalah malam di mana semua volunteer yang ada di Hillsong Bali, kita berkumpul sama-sama, kita sama-sama berkoneksi, we connect with each other, we love on each other, dan kita menyembah Tuhan sama-sama. Kalau saudara tertarik untuk melayani, mungkin saudara berpikir, oh saya sudah berjamaat cukup lama, tapi saya belum pelayanan dan saya mau melayani Tuhan. Dan saudara gak tahu mau mulai dari mana? Datang ke Team Night. Hari Kamis ini jam 7 malam di gereja. Is that okay? Semuanya baik-baik saja hari ini? Sudah minum kopi? Amazing. Well, saudara sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. But there is one more thing yang sangat penting. Yang adalah jantung dari rumah ini. Yaitu Connect Group. Siapa yang di sini sudah ada di dalam Connect Group? Sudah ada, oh lumayan ya, lumayan. You know, Connect Group is really important, sangat penting karena disitulah kita menjalani hidup gak sendiri, saudara. Jangan, kalau kata Fandri, saya suka banget apa yang Fandri suka bilang. Kalau bisa bersama-sama, kenapa harus sendiri gitu loh. Ya kan? Dia hanya bilang begitu karena dia baru jadian, saudara. Jadi dia maklumi saja. It's awesome. But it's true. Kenapa kita harus sendiri kalau kita bisa sama-sama, ya kan? Jadi saya mengundang saudara, kalau saudara belum memiliki Connect Group, saya mengundang saudara untuk mendaftar. Kalau misalnya belum mau commit untuk a Connect Group, saudara bisa visit dulu, bisa lihat dulu, dan nanti saudara make a decision. It's up to you, but we invite you to come and join us. Okay? Amazing. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita harus semangat, Hillsong Church. Are you excited? Yes? Mari sama-sama kita beri tepuk tangan, and we welcome Giovanni Natalia Kato. Terima kasih. Halo, selamat sore Hillsong Bali, silakan duduk. Selamat sore. Kan
kan saya mandiri. Oke, Ben silakan duduk. Bukan Ben, kreatif tim. Ben, Kak Titin, jangan ketawain aku. Oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Pastor Eka dan Pastor Englin. Walaupun mereka berdua sedang tidak hadir pada sore hari ini. Because it's an honor for me to be able to speak to all of you tonight. Dan I will never take this opportunity lightly. Buat saudara-saudara semua yang sudah bisa hadir pada sore hari ini, big welcome. Dan buat saudara-saudara yang sedang join bersama kami di Hillsong Indonesia YouTube channel, big welcome juga. Nah, saudara-saudara, sebelum kita belajar lebih lagi tentang firman Tuhan pada malam hari ini, let's invite Jesus to be the center of whatever that we are going to listen today. Okay? Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Tuhan Yesus berikan buat kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau belajar lebih lagi tentang firman-Mu Tuhan. Pakai aku Tuhan supaya aku bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk jemaat-Mu dengar. Berbicaralah Tuhan Yesus karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Oke, saudara-saudara, outdoor activity adalah sebuah kegiatan yang sangat saya sukai. Kalau orang pada kebanyakan nih, kalau mereka mau healing, mereka tuh demennya staycation. Jadi pergi tinggal di hotel gitu, hotel yang kece, atau pergi ke coffee shop, drink a really good coffee. Kalau buat saya lebih suka itu berenang bersama ikan, atau melihat pemandangan di atas gunung. Some of my friends, even my best friend, mereka tuh selalu bilang kayak gini, kenapa sih kamu nih udah kerja loh dari hari Selasa sampai hari Minggu. Kenapa hobinya tuh yang bener aja, gak usah yang jalannya jauh-jauh gitu kan. I guess they don't understand. Sebenarnya hal indah apa sih yang kita bisa lihat ketika kita ada di atas gunung sana. So, my hobby kalau bukan diving pasti aku suka banget pergi hiking. Selain pemandangan yang bisa aku lihat pada saat ada di atas gunung sana, the best part is the hiking track. Saya bisa melihat pohon-pohon saudara-saudara di samping kanan ataupun kiri saya. Size-nya kan macam-macam, ada yang masih kecil, ada yang sedang, sampai ada pohon-pohon yang tinggi banget. And it's really amaze me. Nah, sebelum menjadi sebuah pohon yang besar, pohon tersebut dimulai dari sebuah benih. Nah, benih ini bisa saja ditabur, jadi ada orang yang memang menabur benih tersebut di atas tanah. Bisa saja benih itu terjatuh karena bantuan angin, ataupun bisa saja benih itu terjatuh karena bantuan binatang. Tergantung jenis pohon itu sendiri, untuk sebuah benih bisa bertumbuh mengeluarkan akar, itu tuh prosesnya cukup lama. Apalagi kalau lagi musim dingin. Karena benih tersebut membutuhkan air dari tanah yang gembur untuk bisa bertumbuh. And this whole process, it called germination. Kalau ada yang youth di sini, saudara-saudara pasti tahu. Dan dia will get through kayak proses fotosintesis dan segala proses-proses lainnya. Supaya akhirnya benih tersebut menjadi pohon dan tetap bertumbuh. Sama seperti benih yang bertumbuh atau sama seperti pohon yang membutuhkan tanah yang gembur supaya pohon tersebut bisa bertumbuh. Sangat penting untuk kita semua, saudara dan saya, orang percaya untuk bisa tertanam di sebuah tempat yang tepat. Where our soul can be fed and can be nurtured. Tempat yang seperti apa sih? Nah saudara, dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang 14 berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon.
Mereka yang tertanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara, pemazmur mengatakan bahwa orang yang tertanam di dalam rumah Tuhan, mereka itu seperti pohon yang kuat, pohon yang subur, bahkan pohon yang penuh dengan semangat, saudara. Karena pada kenyataannya, kita semua yang ada tempat ini, kita itu bisa menjadi kuat tergantung di mana kita tertanam. Dan sore hari ini, jika saudara mencatat, I hope that you guys take notes. Judul khotbah yang ingin saya sharekan pada sore hari ini adalah being planted atau tertanam. Waduh, ramai sekali. Being planted atau tertanam. Ada beberapa hal yang pengen saya share kepada saudara. Kenapa being planted atau tertanam itu sangat penting gitu. Hal yang pertama adalah kita perlu tertanam di tempat di mana kita itu diberi makan, saudara. Kita perlu tertanam di tempat di mana kita diberi makan. Tahukah saudara, ketika kita tertanam di dalam rumah Tuhan, kita itu sama seperti sebuah pohon yang ditanam di tempat yang paling baik, di tanah yang paling subur, di tanah yang paling gembur. Dan kita akan membacanya bersama-sama dalam Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan hari ini kita akan kulik ayat ini, Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. And it says, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya semua dari kita tahu di tempat ini bahwa air adalah komponen yang paling penting untuk sebuah pohon atau tumbuhan itu bisa bertumbuh. Karena air ini adalah bagian yang paling penting, air ini adalah yang membuat sari-sari makanan yang menjadi sumber energi dari pohon tersebut. Nah, kalau pohon tersebut kurang air, maka pohon itu akan menjadi lemah dan dia akan susah untuk bertumbuh. Berbeda ketika pohon itu tumbuhnya dekat sumber air. Contohnya pohon tersebut itu tumbuhnya dekat sungai. Karena dekat dengan sungai berarti sumber airnya itu banyak. Jadi pohon ini menjadi semakin kuat dan menjadi semakin sehat tumbuhnya. Gitu kan saudara. Hal yang sama bisa kita rasakan ketika kita tertanam saudara di dalam rumah Tuhan. Ketika kita tertanam di dalam rumah Tuhan, maka kehidupan kita terus dipenuhi. Iman dan percaya kita terus dikuatkan ketika kita membaca dan ketika kita mendengarkan akan firman Tuhan. Ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan kita, ketika kita datang ke gereja, atau ketika kita sedang saat teduh di rumah. So just in case saudara lupa, sore hari ini saya mau mengingatkan saudara. Kalau firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita sebagai orang Kristen. So, read your Bible. Baca Alkitab saudara. Jangan bilang, I don't feel like God speak to me today. Did you read your Bible? Apakah saudara membaca Alkitab saudara? Karena kalau saudara membaca Alkitab saudara, He has 1,000 ways to say that He loves you today. He wants to remind you that everything will be okay. And you just need to read your Bible. Dan lewat membaca Alkitab, dia bisa Tuhan tuh akan mengingatkan kita gitu kayak. Everything will be okay. You're gonna be upset, your boss will be angry, but you will be okay. At least itu yang saudara baca pada pagi hari itu. Firman Tuhan itu sama seperti makanan rohani saudara. Dan setiap kali kita makan makanan rohani itu, kita dikuatkan. Kita menjadi semakin sehat saudara.
Kalau saudara punya waktu untuk update your IG story, oke? Satu hari minimal 3 kali atau enggak 2 kali. Kalau lagi staycation sampai titik-titik story-nya, titik-titik gitu kan. Masa sih saudara enggak punya waktu baca Alkitab? Tuhan loh kasih 1 kali 24 jam, 1 hari itu sama. Mau dia orang kaya, orang miskin, mau tua, muda, semuanya dapatnya rata 24 jam saudara. Masa sih saudara enggak punya 10 menit aja untuk membaca Alkitab? Kalau misalnya saudara mau ada doa pujian penyembahan, doa syafaat, terus udah gitu mau ada baca dan renungan maksimal 30 menit, right? Masa saudara gak punya waktu untuk baca Alkitab? Karena Yesus menjelaskan betapa pentingnya firman Tuhan, betapa pentingnya kita untuk membaca Alkitab dalam Matius 4 ayat yang keempat. And it says, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia itu bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi setiap dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Sama seperti air untuk sebuah pohon, firman Tuhan itu memberikan kehidupan untuk kita semua orang percaya. And I believe reading your Bible is not an option. It's necessity. Okay? Poin yang kedua, kita perlu tertanam di tempat di mana kita bisa menemukan tujuan hidup kita. Right? Dalam Mazmur 1 saudara, ayatnya yang ketiga. It says, ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saudara, ada berbagai macam pohon yang menghasilkan buah. Contohnya pohon mangga, buahnya buah mangga. Terus ada satu pohon yang saya harap Tuhan tidak pernah ciptakan pohon tersebut, tapi Tuhan ciptakan namanya pohon duren, buahnya duren. Atau our favorite tree, pohon kelapa. Kan, sambil nongkrong di pantai, terus lihat sunset, minum air kelapa langsung dari batok kelapa gitu kan, seru banget. Apalagi kalau ada seseorang yang spesial di sampingnya, right? Saudara, setiap pohon-pohon ini menghasilkan buah yang unik. Pohon kelapa pasti buahnya buah kelapa. Nggak mungkin buah mangga kan saudara? Nah, karena setiap pohon ini punya tujuan. Dan tujuan dari pohon ini adalah menghasilkan buah saudara. Sama seperti sebuah pohon, kita semua yang ada di tempat ini, saudara dan saya, kita ini tuh punya tujuan hidup. Kita ini tuh punya panggilan hidup. Dan kita semua diperlengkapi Tuhan dengan talenta, dengan bakat yang cuma kita yang punya hal itu untuk bisa memenuhi panggilan kita. Tujuan hidup kita. Nah, dan cara kita menemukan tujuan atau panggilan hidup itu dalam kehidupan kita adalah dengan membawa diri kita tuh semakin dekat sama Tuhan. Dan bukan hanya itu, dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang tepat. A fellow believer. Orang-orang yang mau berdoa buat saudara ketika saudara nggak mampu lagi berdoa untuk diri saudara sendiri. Orang-orang yang mau encourage saudara ketika semua orang adanya julitin saudara. Orang-orang yang mau support saudara, yang mereka percaya akan mimpi saudara. You have to surround yourself with the people like that. Berapa banyak saudara-saudara di tempat ini yang tidak mengetahui kalau saudara itu punya talenta untuk menyanyi. Sampai akhirnya saudara sign up untuk creative team. Habis itu ikut band practice. Sampai akhirnya saudara tahu, baru saudara ikut, oh ternyata saya punya talenta untuk menyanyi. Berapa banyak dari saudara-saudara di tempat ini, saudara itu nggak tahu kalau saudara ternyata you are a baby whisper. You're really good with children. Sampai saudara tuh sign up di kids ministry. Atau numpang promo. Atau berapa banyak saudara-saudara di tempat ini yang saudara selalu bilang, oh saya pemalu banget, gak bisa mulai ngomong sama orang gitu. Or all the young people in this room, youth, powerhouse, frontline. And you were saying, I was not born to become a leader. Sampai
saudara mengambil keputusan untuk menjadi RDG leader atau Connect Group leader, kita hanya bisa menghasilkan buah yang baik. Kita hanya bisa menemukan panggilan dan talenta dalam kehidupan kita ketika kita tertanam dan tertanam di tempat yang benar. Karena saudara, semua kita yang hadir di sore ini, saudara dan saya, we are more than the job that we have at this very moment. You are more than the title that you have. You are more than a wife. You are more than a husband. You are more than only a children. No, you are more than that. You have a specific calling in your life that only you can fulfill by the grace of the Lord. Thank you. Hal yang ketiga yang pengen saya share kepada saudara adalah kita perlu tertanam di tempat di mana kita bisa berdiri kuat ketika badai kehidupan datang menghantam. Sebagian besar pohon itu akan kehilangan daunnya ketika musim dingin tiba, saudara. Karena cuaca yang dingin ditambah kurangnya cahaya matahari, jadi itu keadaannya tidak kondusif untuk sebuah pohon itu bisa bertumbuh. Tapi tidak demikian dengan mereka yang tertanam di dalam rumah Tuhan, saudara. Mazmur 1 ayat yang ketiga, it says, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Yang artinya, ketika ada badai datang dalam kehidupan kita, ada masalah, ada cobaan, udah deg-degan, wah angka COVID udah naik lagi nih, bisnis baru jalan, sementara 2 tahun vakum, ya elah Tuhan. Atau Tuhan boleh dong aku naik pangkat, masa udah 3 tahun jomblo melulu, yang jomblo udah pacaran, yang pacaran banyak banget yang udah nikah, kok masih jomblo banget? Sampai sekarang, or some of you in this place, and you will say, this is it, I'm gonna give up on my marriage. That's it. Dia gak berubah Tuhan, kayak gitu aja. I wanna give up in this marriage. Karena I deserve to be treated and to be valued better than this. Saudara, seberapa besar masalah kita, seberapa besar tantangan atau cobaan atau badai kehidupan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Kalau Tuhan yang menjadi dasar dalam kehidupan kita, we will never be overtaken by the storm or the trial. Ada satu quote yang bagus sekali ketika saya sedang prepare this message. Dan saya lihat quote-nya itu dari IG story-nya Hans. Dan orang yang menulis quote itu namanya tuh adalah Peter Chris. He says like this, ajakan Yesus tidak hanya memikul kuk yang ringan, tetapi juga memikul salib. Dan hal ini yang sering kita lupakan. Saudara, ada salib yang harus kita pikul ketika kita mengikut Tuhan Yesus, bukan hanya kuk yang ringan. Dan when I'm talking about salib, bukan leontin salib, itu mah ringan, kan dipakai di leher. Tapi a real cross. Tapi saudara, ketika kita tertanam di dalam rumah Tuhan, pada waktu kita memikul salib itu, ya berat, gak ringan, berat salibnya. Kita itu bisa bertahan, saudara. Kita pasti bisa bertahan. Bahkan kita dilatih dan kita dipersiapkan untuk menjadi lebih kuat ketika ada masalah yang datang dalam kehidupan kita untuk the next season selanjutnya. Dalam Roma 8 ayat yang ke-37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang
oleh Dia yang mengasihi kita. Ketika kita tertanam di dalam rumah Tuhan, kita memilih untuk memposisikan diri kita untuk berada di tempat yang aman. Oke? Kita memilih untuk memposisikan diri kita untuk berada di tempat yang aman. Tempat yang terlindungi, sebuah tempat yang kuat dan stabil dari berbagai pencobaan yang menghadang kita. Dan sore hari ini ada alasan kenapa saya pengen banget sharing kepada saudara. Kenapa sih kita harus tertanam? Kenapa sih kita harus tertanam? Tertanam di dalam rumah Tuhan, tertanam di tempat yang tepat. Because when you are planted in the right place, when you are planted in the house of God, you will gain community. Saudara akan mendapatkan komunitas. Saudara itu tidak perlu menjalani hidup sendiri karena manusia itu tidak pernah didesain hidup sendiri. Tuhan gak pernah minta kok kita menjalani hidup itu sendiri. Ya memang ada beberapa dari saudara atau mungkin aku, mungkin saya gitu. Tapi ketika kita membuka diri itu kayak rasanya tuh kita memberi celah. Kita memberi celah diri kita untuk disakiti. When we about to start a relationship, or a friendship, apapun itu kayak males buka diri nanti disakiti lagi, broken heart lagi, healingnya lama lagi. Gitu, kapan mulai lagi ini relationship baru gitu kan. Tapi kebayang gak saudara? Kebayang gak? Kalau yang saudara dapat itu bukan broken relationship, but a healthy one. Kebayang gak kalau yang saudara dapat ketika saudara membuka diri bukan teman-teman yang julid, hobinya bully, tapi teman-teman yang lebih dekat daripada saudara sendiri. You only need to commit yourself. Ada beberapa events dalam gereja ini, udah 7 bulan, dari bulan Januari sampai bulan Juli, di mana saya melihat komunitas itu menjadi sebuah perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kebayang gak kalau saudara isoman terus saudara gak punya teman. Covid gitu kan, isoman gak punya teman. Gak bisa teks siapa-siapa. Mau lihat HP aja pusing gitu, gak bisa order makanan. It's really sad if you don't have friends. Dan ada satu momen di dalam gereja ini, ketika saya melihat komunitas menjadi tempat penghiburan, bahkan sumber penghiburan bagi sebuah keluarga yang sedang berduka. That's the power of community. Tuhan menggunakan komunitas kita untuk membantu kita, untuk memperkuat iman kita dalam menjalani setiap musim yang ada. Dan saudara hanya bisa menemukan komunitas yang tepat ketika saudara tertanam di tempat yang tepat, yaitu di dalam rumah Tuhan. Hal yang keempat yang ingin saya bagikan kepada saudara, dan saya mengundang kreatif tim untuk bisa naik. Hal yang keempat yang ingin saya bagikan kepada saudara adalah kita perlu tertanam di tempat di mana kita diberkati dan memberkati. Dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, it says, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekali lagi yang saya katakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan yang didoakannya, bukan yang direncanakannya, bukan yang dimimpikannya. Tapi apa saja yang diperbuatnya berhasil. So you have to put into an action. Gak bisa cuma doa, gak bisa cuma rencana, gak cuma mimpi. Gak bisa ya saudara, kudu kerja. Okay? And what a statement. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. What a statement saudara.
Tuhan itu menginginkan hidup kita ini hidup dengan penuh kelimpahan. Dengan setiap berkat yang kita terima, saudara. Dan setiap berkat yang Tuhan percayakan di tangan kita. Dan berkat ini bisa kita terima, bisa kita akses ketika kita tertanam di dalam rumah Tuhan. And make His house as a priority. Saudara, Tuhan ingin memberkati rumah saudara. Tuhan ingin memberkati hubungan saudara, persahabatan saudara. Tuhan ingin memberkati keuangan saudara. Tuhan ingin memberkati pekerjaan saudara. Karena tidak ada area dalam kehidupan saudara yang tidak ingin Tuhan berkati. Tuhan ingin memberkati saudara. Supaya ketika saudara diberkati, saudara juga bisa memberkati orang-orang yang ada di luar sana. Dalam Mazmur 31 ayat yang ke-20 berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu. So sore hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk tertanam. Tertanamlah di rumah Tuhan. Tertanamlah di komunitas yang tepat. Tertanamlah di tempat di mana kita bisa diberi makan, makanan rohani. Tertanamlah di tempat di mana kita bisa menemukan tujuan hidup kita. Tertanamlah di tempat di mana kita bisa berdiri kuat ketika badai kehidupan itu menghantam kita. Dan yang terakhir, tertanamlah di tempat di mana kita bisa diberkati dan memberkati. Mari sama kita semua bangkit berdiri. Let's sing. Sing it. Sounds good. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Center of it all. And Jesus at the center, come on. Jesus at the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, one more time, we sing, Jesus be the center.
more time, please. Nothing else. Nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Sore hari ini saudara, sama seperti lirik lagu ini yang mengatakan bahwa Jesus at the center of it all. Sore hari ini saya ingin mengundang saudara untuk menjadikan Tuhan Yesus, to make Jesus the center of your life. Untuk bisa tertanam, untuk bisa bertumbuh, untuk bisa menemukan komunitas yang tepat. Saudara harus memulainya dengan mengundang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat kehidupan saudara. Dan sore hari ini dengan kepala yang tertunduk, tapi dengan hati yang terangkat, kalau saudara ingin mengundang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat saudara, would you be able to raise your hands? Apakah saudara bisa mengangkat tangan saudara? Ya, well done my friend, really good. Saya lihat semua saudara-saudara yang ada di belakang, terima kasih saudara, terima kasih. Saudara yang ada di sebelah kiri sudah mengangkat tangan saudara, terima kasih saudara. It's really good decision, it's really good decision. Sore hari ini saudara bisa menurunkan tangan saudara. Sore hari ini kita sama-sama akan mendoakan doa tersebut buat teman-teman kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mati bagi kami Tuhan. Dan bukan hanya mati tapi Engkau juga bangkit bagi kami. Hari ini Tuhan, kami mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 Well done, friend. Mari sama-sama kita berterima kasih untuk Giovanni. Terima kasih sudah mengajarkan kita untuk the importance of being planted in the house of the Lord. Amen. Saudara, kalau tadi saudara mengangkat tangan, kami biasanya memberikan Alkitab seperti ini saudara, as a gift to you. Tapi minggu ini kita punya masalah yang baik saudara, Alkitab kita habis minggu ini. But if you would like, saudara bisa datang minggu depan dan saudara bisa dapatkan Alkitab saudara. Tapi untuk hari ini, saya ingin encourage kita semua untuk mendownload aplikasi Bible app, namanya YouVersion, it's on all platforms. Dan we would love to give this Bible to you next week, okay? Dan kalau tadi saudara mengangkat tangan, saya boleh nggak minta kita semua yang angkat tangan tadi, come meet our team di depan? Boleh ketemu dengan tim kami di depan, mereka yang lagi lambaikan Bible, come and say, hey tadi saya angkat tangan, what's next? Tadi saya angkat tangan, tadi saya terima Tuhan Yesus, what is next for me? Dan tim kami akan sangat delighted untuk berbicara dengan saudara dan untuk membimbing saudara untuk langkah selanjutnya. Is that okay? Are you good? Saudara belajar sesuatu yang luar biasa hari ini. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Amazing. Well, ini adalah akhir dari ibadah kita pada jam 4 sore. And it's really good to see you, church. Bisa lihat kiri kanan, it's really good to see you. Yes. Amazing. Well, sebelum kita pulang, mari izinkan saya berdoa buat saudara. Mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberkati setiap jiwa yang ada di tempat ini Tuhan. We speak blessing, we speak goodness, we speak kindness Lord over this church, over your people Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang mereka rencanakan, segala sesuatu yang mereka akan hadapi minggu ini,
pekerjaan mereka, keluarga mereka, apapun yang harus mereka kerjakan. Kami berdoa Engkau akan membuat semua itu berhasil di dalam nama Yesus. Kami berdoa urapan yang ada dari surga boleh menjadi milik mereka. Roh Kudus semua akan membimbing mereka. Tuhan, kemanapun mereka pergi, kemanapun kaki mereka melangkah Tuhan, Engkau jadikan mereka kepala dan bukannya ekor. Engkau jadikan mereka pemenang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. In Jesus name, and everybody said, are you ready? Come on, let's sing one more time. Dari depan sampai belakang.